jika masih punya utang puasa dan tidak cukup untuk melaksanakan puasa Arafah, apakah harus mengqadha terlebih dahulu atau puasa Arafah? Saya secara pribadi lebih cenderung untuk mengqadha dulu, niat qadha puasa yang Ramadan yang belum ditunaikan, karena qadha itu sifatnya wajib ditunaikan, ya, karena mengganti yang wajib dia jadi hukum wajib, hanya kewajibannya luas terbentang dari mulai pasca Ramadan, ya, jadi setelah satu Syawal haram hukumnya puasa karena Idul Fitri, setelah itu terbentang sampai masuk lagi akhir Sya'ban menjelang ke Ramadan, yang kalau ada di tengah-tengahnya hari tertentu nggak boleh puasa, di situ saja nggak boleh puasa, seperti Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, kan? Nah, kemudian yang lain-lainnya terbentang sampai dengan masuk akhir bulan Sya'ban. Ada memang yang berpendapat begini, karena luas terbentang, ya nggak apa-apa kalau mau menunaikan puasa sunnah tertentu yang jatuh waktunya hari tertentu saja, seperti puasa Arafah misalnya tanggal 9, ya niatnya puasa Arafah dulu saja, kan nanti hari selanjutnya masih ada hari panjang, ya, untuk menggantinya. Ada yang berpendapat demikian dari kalangan ulama, tapi saya secara pribadi itu lebih cenderung untuk mengutamakan yang wajib dulu, karena begini, kita melihat ada bentangan kesempatan puasa betul, tapi kan kematian itu nggak bisa ditentukan, ya. Kita nggak bisa menentukan kapan wafat. Kematian itu terjadi, sifatnya gaib, terserah Allah, ya, mau kemana dan kapan waktunya itu terjadi. Yaitu ada di Quran surah ke-31 Luqman ayat yang ke-34, ya, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taqsimu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, bagian yang terakhir dari segala hal yang Allah ketahui, 5 itu sifatnya prerogatif, di semua Allah mengetahui tentang kehidupan kita sebelum, sedang, dan akan terjadi, semua Allah Maha tahu, ya. Dari sekian banyak itu, ya, ada yang jadi hak prerogatif Allah, 5 hal. Satu, pengetahuan tentang terjadinya kiamat, itu hanya milik Allah, nggak dibagi kepada siapapun, ya, detiknya, menitnya, jamnya spesifik. Kemudian segala hal yang ditetapkan di dalam rahim ibunda, ya, segala hal tentang qadanya, kadarnya, dan sebagainya, ya. Kemudian juga tentang menurunkan, mengatur cuaca, karena itu tidak ada kepastian cuaca, yang ada perakiraan cuaca. Apa yang akan terjadi kemudian, ya, kita nggak tahu bahkan semenit apa yang akan terjadi ini setelah ini, ya. Yang terakhir, kapan dan di mana kita wafat. Nah, karena kita tidak bisa menduga kapan di mana kita wafat, maka kita harus mengerjakan amalan prioritas dalam hidup. Karena itu kalau ada yang nggak penting, nggak usah dikerjain, ya. Apa-apa yang nggak penting dalam hidup kita sisihkan, ambil yang pentingnya. Nah, itu nanti ada amalan prioritas. Dan kalau ada sama-sama penting, cari yang paling prioritas.